Oke, kita akan masuk ke bab baru yaitu mengenai teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan ya tujuannya mau mencari antiturunan dari sebuah fungsi. Di semester 1 kita udah pelajari teknik pengintegralan tapi hanya pakai substitusi. Nah, di bab ini akan dilihat bentuk-bentuk lainnya. Tentunya nggak mencakup semua bentuk integral karena integral sebarang itu antiturunannya belum tentu ada formula untuk nyarinya gitu ya. Jadi hanya bentuk-bentuk tertentu saja yang bisa dirumuskan cara mencari antiturunannya. Nah, untuk itu kita ini nanti atasnya dibaca sendiri aja. Untuk itu kita akan mulai dengan pengintegralan dengan substitusi yang sudah dibahas di semester lalu, tetapi akan saya bahas lagi dengan variasinya karena variasinya banyak gitu ya. Nah, untuk menghitung atau menentukan antiturunan dari integral yang bisa pakai substitusi, kita harus mengenal dulu rumus-rumus dasar yang udah dikenal waktu belajar turunan. Ya. Jadi ini ada 15 rumus yang seharusnya kalian sudah paham gitu ya. Nah, kalau mau mengeceknya gini, misalkan nomor 5. Apakah benar integral sin U du itu sama dengan ini? Tinggal ruas kanan aja diturunkan terhadap U ya, kan ini du. Cos U diturunkan jadi min sin U. Ada min jadi plus ya, turunannya sin U. Nah, cocok dengan di sini. Gitu ya. Coba yang lain, nomor 4, saya mau cek. Saya mau periksa. Benar enggak? Integral ini adalah ini. Jadi yang kanan saya turunkan. Saya punya Y sama dengan A pangkat U dibagi ln A ditambah C. Ln A itu konstanta. Kalau saya turunkan, nah kalau lupa direview lagi. Turunkan terhadap U ya, karena ini du, jadi maunya terhadap U. Seperlon A-nya konstanta. Taruh aja di depan. A pangkat U turunannya adalah A pangkat U ln A. Kalau lupa harus bisa mencari turunannya atau dilihat lagi yang semester lalu. C turunannya kok 0. Jadi tinggal A pangkat U. Cocok nggak dengan ini? Cocok. Berarti ini benar gitu ya. Oke, ini adalah sekumpulan rumus-rumus standar yang kalian nanti kalau pakai metode substitusi harus hafal ini. Nah, kelihatannya banyak, bagaimana menghafalkannya? Ya, sebenarnya beberapa yang standar udah otomatis tahu ya harusnya, yang mudah. Paling yang agak aneh yang ini nih, karena menyangkut inverse fungsi inverse trigonometri. Nah, saya akan perlihatkan yang nomor 11. Ya. Yang lainnya nggak akan saya bahas, jadi kalian nanti mengerjakan soal-soal, kemudian melihat bentuknya, samakan ke tabel yang ada di sini, langsung pakai. Dengan mengerjakan soal-soal, nanti ini hafal sendirinya. Kita lihat yang ini ya. Oke. Saya buka integral tangen. Tangen saya tulis sebagai sin per cos. Nah, kita substitusi. Kalau substitusi harus pinter-pinter milih yang disubstitusinya apa. Saya akan substitusi P itu ya sama dengan cos U. Kenapa memilih P sama dengan cos U? Karena waktu mencari hubungan DP dengan DU, kita lihat ini DP, nah DP ini Dewi Persik ya. Nah, DP itu sama dengan turunkan cos min sin U DU. Dan bagian ini ada di integralnya. Jadi sin U DU itu
sama dengan min DP. Sehingga si tangen, ini sin U DU-nya min DP, cos U-nya jadi P. Nah, ini kan jadi mudah. Integral 1 per P DP adalah ln mutlak P, gitu ya. Tambah konstanta. Kembalikan P-nya ke awalnya dalam U, jadi kembalikan ke U P-nya. Ln cos U, gitu. Oke. Jangan lama-lama, nanti perhatiannya pecah ke kiri, gitu ya. Nah, saya lanjut. Nah, jadi yang ini nanti langsung dipakai ya. Kita lihat contoh-contohnya. Ini nggak usah diperhatikannya. Dulu waktu COVID, jadi ada perubahan. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, coba kita lihat. Nanti saya akan bikinkan juga khusus video tentang ini. Gitu ya. Kalau videonya jadi, yang perkuliahan ini nggak saya upload. Gitu. Karena sama aja dan nanti yang video akan lebih jelas. Oke, kita lihat contoh yang pertama ini. Oke. Nah, yang kita substitusi mana? Itu penting memilih itu. Pengalaman nggak bisa diajarkan. Kalau gini substitusinya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nggak bisa, macamnya terlalu banyak. Tapi kita bisa menduga ini. Kalau U-nya X kuadrat, DU-nya kan X dx. Ada 2X dx. Jadi saya substitusinya ini. Ini U atau ini P atau apa aja. P saya ini ya. DP-nya 2X dx. Nah, kemudian kita lihat ini harus ada faktor ini di sini. Ada X dx. Jadi nanti X dx diganti dengan DP dibagi 2. 2-nya ke depan. Yang ini menjadi cos kuadrat dari P. Gitu ya. Nah, cos 1 per cos kuadrat apa? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat kita lihat kembali ke depan. Di tabel udah ada integral sekan kuadrat. Sekan kuadrat adalah turunan dari tangen. Sehingga kemana? Oh, ini. Ini langsung aja pakai. Ini adalah tangen. Kembalikan P-nya dalam X karena awalnya dalam X. Setengah X kuadrat tambah C. Gitu ya. Oke. Sebentar. Mana? Contohnya. Nah, nomor 2. Nomor 2 saya kerjakan manual ya. Kalau langsung ciluk, Mbak, kayak barusan kan. Jadi kadang-kadang idenya terlalu kecepatan karena udah ada di slide-nya. Kalau ini kan belum ada nih. Nah, ini substitusinya mana? Nggak bisa kayak tadi. U sama dengan X kuadrat. Nanti DU 2X dx. Nggak punya 2X dx di sini. Nah, kalau bingung, kita ingat-ingat. Ini ada bentuk akar konstanta min ini. Ada X-nya. Kita akurkan ke bentuk di sini. Ke bentuk yang awal. Yang paling cocok mana? Tentu saja 1 enggak. Ini konstanta aja. Ini nggak ada akarnya. Nggak ada akar. Nah, yang ada akar ini. Mana yang cocok? Kita lihat lagi. Ini konstanta dikurangi sesuatu dalam X. Jadi harus bentuk yang ini ya. Kalau ini kan beda tuh. Ini ada faktornya min konstanta. Ini yang soal kita konstanta kurangi ini. Jadi kita arahkan soalnya supaya berbentuk akar 1 min sesuatu kuadrat. Oke. Jadi saya ubah ini menjadi integral 2 dibagi
pengennya ini jadi 1 nih. Ya udah saya keluarkan aja akar 5-nya. Jadi kali akar, ini kan jadi 1, betul? Kemudian tentunya yang ini, yang sebelahnya harus dibagi akar 5. Dibagi 5 ya. Ini di dalam akar semuanya. X kuadrat dx. Begitu. Ya, supaya kalau akar 5-nya dimasukkan, ini menjadi kali 5, ini kali 5, jadi kembali ke sini. Kenapa saya gini kan? Supaya berbentuk 1 min U kuadrat tadi rumusnya. Ini. Oke ya. Jadi sekarang saya akan substitusi. Substitusi U-nya sama dengan, sebelum substitusi, saya bikin kuadrat dulu. Kenapa bikin kuadrat? Karena bentuknya ini 1 min U kuadrat gitu ya. Jadi 2 per akar 5-nya mah saya keluarkan. 1 per akar, pengennya 1 min sesuatu kuadrat. Berarti akar 9 dibagi akar 5 X pangkat 2 gitu ya. Sama aja dengan yang di atas. Tapi udah berbentuk sesuatu kuadrat. Nah, ini saya misalkan. Misal U sama dengan akar 9 per akar 5X. Supaya berbentuk kayak 1 min U kuadrat. Gitu ya. 1 min U kuadrat. Nah, DU-nya cari hubungannya dengan DX. Ini konstanta saja. X turunkan 1, jadi DU sama sekian DX. Nah, maka kalau ini saya sebut si K, K itu sama dengan, dari sini 2 per akar 5, integral 1 per akar 1 min U kuadrat, DX-nya ini diganti akar 5 dibagi akar 9 ya. Akar 5 dibagi akar 9 DU. DX-nya. Nah, konstanta-konstanta mah kita keluarkan saja. Ini menjadi akar 5-nya bisa dicoret. 2 akar 9 saya tulis 3 aja. Integral 1 per akar 1 min U kuadrat DU. Nah, ini udah ada di tabelnya. 2 per, kenapa per 3? Oh ya, per 3. Ini adalah, harus ingat nih turunan dari arcus tangen. Arcus sinus. Jadi, sin inverse dari U tambah konstanta. Jadi penurunan fungsi inverse trigonometri juga harus ingat ya. Kalau enggak ya nggak bisa ngerjakan ini. Ini saya kembalikan ke asal usulnya X, jadi ininya dikembalikan ke X lagi. Mana tadi U-nya ini? Akar 9 dibagi akar 5X. Atau kalau mau disederhanakan akar 9-nya 3 per akar 5X tambah konstanta. Begitu. Ada pertanyaan yang ini? Natasha Aurelia, paham tidak? Paham, Pak. Ini mana yang FTI? Kok 160 semua? Tapi ada deh. Oh ya, ada di bawah. Silalahi, paham nggak Helena Silalahi? Paham, Pak. Benar? Benar, Pak. Elizabeth, paham tidak? Paham, Pak. Jaki, Kak 02. Nggak usah ditanya si Jaki. Pasti paham. Oke, lanjut lagi ya. Jadi contoh-contoh ini kenapa banyak? Supaya
bisa melihat cocok yang mana gitu. Saya lanjut. Contoh yang ketiga. Saya jalankan manual lagi ya. Nah, ini. Benar. Nah, ini substitusinya apa ya? Nah, kalau belum tahu sama sekali substitusinya, kita lihat ke tabel yang depan. Tapi ini udah bisa dikira-kira nih. Pasti E pangkat U. Karena ini U-nya seper X. Kalau U-nya seper X, DU-nya kan min seper X kuadrat. Kita punya nih seper X kuadrat. Jadi saya substitusi di sini U-nya sama dengan seper X. Nanti bentuknya menjadi E pangkat U ya pastinya. Cari hubungan DU dengan DX. Turunkan seper X jadi min 1 per X kuadrat DX. Udah harus cepet tuh nurunin. Nah ini kita punya ini ya. Ini kan punya tuh. Seper X kuadrat DX itu menjadi DU. Sehingga ini menjadi sama dengan integral 6-nya mah keluarkan aja konstanta. E pangkat U seper X kuadrat DX-nya adalah min DU. Oh ya, saya taruh minnya di depan jadinya. Min 6 E pangkat U DU. Gitu ya. Seper X kuadrat DX ini yang merah diganti dengan min DU. Nah, ini kan gampang. E pangkat U DU. Integralnya kalau lupa lihat ke tabel yang awal. Itu adalah dia sendiri. Tambah C. Ya, kembalikan ke X. Min 6 E pangkat U. E pangkat seper X ditambah C. Begitu. Oke. Miss Lucu. Paham nggak Miss Lucu yang rambutnya separuh merah? Paham, Pak. Hah? Paham, Pak. Paham? Oke. Lanjut lagi ya. Ini substitusi gitu aja. Nomor 4. Saya crop lagi. Kalau ada yang nggak paham, langsung dipotong ya saat saya ngomong. Langsung aja ngomong. Saya dihentikan ya. Nah, ini cocoknya mana ya? Nah, substitusinya yang mana itu ya? Coba, kalau bingung kita akurkan ke tabel yang ini. Yang paling cocok yang mana gitu ya? Dari sekian banyak. Coba diingat-ingat ini. E pangkat X 4 tambah 9 E pangkat 2X. Nah, ini E pangkat 2X sebenarnya E pangkat X pangkat 2 ya. E pangkat X kali E pangkat X. Nah, kita lihat di sini yang cocok. Yang mana? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kita lihat di sini lagi aja. Saya tulis dulu gini. E pangkat X 4 ditambah 9 E pangkat X pangkat 2. Atau lebih spesifik lagi saya tulisnya 3 E pangkat X pangkat 2. Gitu ya. Oke. Nah, cocoknya yang mana? Yang ini ya, bentuk ini. Tapi ini 1 tambah 1. Kita tambahnya 4. Ya, dibikin 1. Kalau gitu, saya ubah lagi E pangkat X supaya ini 1.
Jadi 4-nya keluar. 1 ditambah, pengennya ini bentuk kuadrat. Jadi 3E pangkat X per 2 pangkat 2. Kenapa 2? Karena harusnya 1/4. Ini kan 4-nya dikeluarkan. Jadi ini ada, ini dibagi 4. Pengen ditulis dalam bentuk kuadrat. Jadi 2-nya dimasukkan gitu ya. Per 2 kuadrat. dx. Nah, ini udah berbentuk 1 ditambah U kuadrat. Substitusilah itu. Substitusi sekarang. U sama dengan 3/2 E pangkat X. Jangan pangkat 2. Karena diinginkan bentuknya menjadi 1 ditambah U kuadrat. Gitu ya. Ini. Tapi kalau nanti nggak cocok dengan faktor-faktor yang lainnya, kita balik lagi. Kalau cocok ya bersyukur. DU-nya sama dengan 3/2 E pangkat X turunannya tetap DX. Punya ya. Kita punya ini kalau konstanta mah biarin aja. Ini kan sama gitu ya. Sehingga kalau ini saya sebut K lagi. Kok jadi merah. Kalau ini saya sebut K lagi. Maka K sama dengan E pangkat X dx menjadi 2/3 DU. Saya taruh di depan 2/3-nya. 2/3. Ini ada 1/4 dibagi 4, taruh di depan juga. Ini menjadi E pangkat X dx jadi DU ya. Kali 2/3 ini di depan. Dibagi 1 ditambah U kuadrat kan. Kan tujuan kita mensubstitusi itu supaya ini jadi U kuadrat. Nah, ini menjadi, ini sederhanakan dulu menjadi apa? 2/6 gitu ya. Konstantanya. Yang ini integralnya harus ingat. Ini adalah tangen min 1 U tambah C. Kalau nggak banyak latihan, nggak akan ingat. Gitu ya. Ini 1/6, satu. Ya? 1/6. Kenapa? 1/6. Oh, 1/6. Ya, ya. Si Jaki ya, suara Jaki rasanya ini. Iya, Pak. Nah, apa saya suara kamu? Nempel, aduh, suara dan namanya. Tangan, ya tolong dikoreksi Jaki kalau ada salah. U-nya tadi apa? 3/2 E pangkat X. Tambah konstanta. Begitu. Oh, banyak sekali contohnya. Enak sekali ya. Lanjut lagi. Duh, banyak nih. Mau dibahas semua nggak ya? Gimana nantilah. Ini. Nomor 5. 1/1 dulu lah. Nomor 5. Nah, kalau ini udah kelihatan langsung nih. Kalau apa saya substitusinya. Pasti yang di bawah akar aja dimisalkan U. Karena turunannya ini 4X pangkat 3. Ada ini X pangkat 3 kita punya ya. Jadi nggak usah lihat ke tabel depan. Udah kelihatan turunan yang di dalam akar. Nanti akan menjadi itu. Jadi substitusi U sama dengan X pangkat 4 ditambah 11. DU-nya sama dengan 4X pangkat 3 DX. Turunan 11-nya 0 ya. Sehingga ini menjadi integral ini. X pangkat 3 DX itu DU dibagi 4. Jadi ada 1/4, nanti ada DU ya. Akarnya menjadi akar U. Ini DU. X pangkat 3 DX menjadi DU per 4. Nah, ini udah mudah kan ya? Kalau lupa tulis dulu gini, mungkin lebih gampang. U pangkat setengah DU
Dan ini menjadi 1/4 U pangkat setengah, naik pangkatnya 1. Menjadi U pangkat 1/2. Dikali 1 per ini, 1/2-nya. Tambah konstanta. 1/4 kali 2/3. U-nya saya kembalikan. X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 1/2. Atau 1/2 boleh tulis 3/2 atau gini juga boleh. 3 gitu ya. Kan ini artinya pangkat 3/2. Lanjut lagi. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut aja. Cindy, ngikuti nggak Cindy? Tidur. Ngikutin, Pak. Paham nggak ngikutin teh? Paham. Nah, saya suka nggak yakin sama kamu mah. Oke lah, moga-moga benar. Lanjut lagi, nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6. Kita lihat ini. Apa yang disubstitusinya ya? Atau dibawa ke bentuk yang gimana? Kita lihat ini lagi tabelnya. Yang cocok, yang mana? A pangkat tangen, A-nya konstanta positif ya. Dibagi cos kuadrat. A pangkat tangen dibagi cos kuadrat. Nah, paling cocok dibawanya ke A pangkat U. Fungsi A pangkat U. Jadi saya akan substitusi. U-nya itu tangen X. Coba. Kalau gagal ya nanti kita cari lagi ya. Ini kan nebak-nebak dulu. Substitusi U sama dengan tangen X. Gitu? Nah, kita cari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan tangen turunannya sekant kuadrat X DX. Punya nggak di sini? Oh, punya. Kan sekant itu 1 per cos. Sama dengan 1 per cos kuadrat X DX. Nah, ini yang saya buletin adalah DU ya. Oke, ini ya. Ini sama dengan DU. Sehingga si ini menjadi integral A pangkat tadi tangannya jadi U. Seper cos kuadrat DX DU. A pangkat U apa? Integralnya. Lupa lihat ke tabel tadi. A pangkat U dibagi ln A. Kembalikan ke X. A pangkat tangen X dibagi ln A. Tambah konstanta. Selesai. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut aja kayak kereta cepat. Mana ya? Nah, yang ini. 7. Enak pisan ya. Dikerjain satu-satu sama saya. Oke. Ini cocok yang mana ini ya? Coba kita lihat lagi. Konstanta dibagi polinom pangkat 2. Coba cocoknya yang mana? Konstanta dibagi polinom pangkat 2. Tentunya ini bukan karena dibagi polinomnya di bawah. EU enggak, AU bukan, sin, kosekan tentunya bukan, trigonometri bukan. Ini semua trigonometri. Sisanya ini. Yang ini akar. Bukan, nggak ada akarnya. Tadi konstanta dibagi polinom derajat 2.
Ini ada akarnya. Paling yang cocok ini ya. Nah, gimana nyampe sini? Ini kan konstanta dibagi polinom pangkat 2, cuma polinomnya ini berbeda. Nah, kita ubah ini supaya cocok dengan ini ya. Saya bawa dulu ini supaya nggak lupa. Nah, bawa ke sini. Kita akan mengarahkan ke bentuk itu. Ya, barusan saya jelasinnya cepat aja karena saya udah sering make tiap tahun. Kalau kalian pas melihat tabel ini ya harus dicocok-cocokkan. Ini trigonometri semua, bukan pasti. Gitu ya. Oke. Nanti saat ujian harus cepat. Jadi saya harus mengarahkan dulu menjadi bentuk kuadrat dulu. Oke, saya akan, tapi ini bentuk kuadratnya ada X kuadrat, ada X. Jadi saya ubah dulu supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini X min 3 ya, harusnya ini 6X, saya harus min 3 pangkat 2. Jadi kalau dihitung ini ada tambahan 9, berarti yang 25 harus dikurangi 9. 16 ya. Dx. Supaya kalau dihitung ini X kuadrat min 6X tambah 9 tambah 16 jadi 25. Gitu. Nah, ini udah berbentuk kesatuan nih, kayak U kuadrat di sini. Tapi ininya 1 di sini. Ini 16. Ya, 16-nya keluarkan dulu. 7 saya kedepankan, 16 saya kedepankan, ini menjadi 1 per, tentunya ini X min 3 kuadrat, harus dibagi 16, karena ini dikeluarkan 16 tadi. Tambah 1. Gitu ya. Ini supaya cocok kali 16. Nah, sekarang ini belum berbentuk kesatuan kuadrat gini. Saya ubah lagi sedikit. Supaya menjadi sesuatu kuadrat. X min 3 per 4 kuadrat tambah 1 dx. Nah, baru disubstitusi ininya U. Gitu ya. Substitusi U sama dengan X min 3 per 4. Supaya jadi U kuadrat. Cari hubungannya. DU sama dengan X per 4 jadi seperempat dx. 3 per 4 diturunkan 0. Nah, dengan demikian maka saya sebut ini si K. Ya, K sama dengan, berangkat dari sini ya, 7 per 16. Ini dx-nya 4 du. 4-nya saya taruh di depan. 4 du nanti. 1 per U kuadrat tambah 1 du. Sama dengan 7 per 4. Ini integralnya ini. Tangan min 1. Tangan inverse ya. Tambah C. Sama dengan 7 per 4. Tangan min 1. Asal usulnya dalam X ya, kembalikan ke X. U-nya ini. X min 3 per 4. Tambah C. Gitu. Gampang sekali metode substitusi. Lanjut. Nomor 8. Nomor 8 saya lewat dulu. Karena nanti akan dibahas di pasal terakhir dari teknik pengintegralan. Meskipun saat ini bisa gitu ya. Nomor 8 dilewat dulu. Nomor 9 dan 10. Nah, ini saya juga dulu bingung. Saya baca dari bukunya. Karena yang ini substitusinya aneh sekali gitu ya. Coba kita lihat. Karena saya udah ngajar tahunan, jadi udah nempel di tangan saya.
Oke. Nah, ini kalau diakurkan sekant atau seperkos ke tabel ini nggak ada yang cocok. Ke sini. Sekant mau dibawa kemana? Nggak ada yang cocok. Kalau ini sekant tangan. Kalau sekant aja nggak ada yang cocok. Nah, ternyata dia pakai substitusi yang aneh. Yaitu gini. Ya, ini nanti diterima saja. Nanti boleh langsung dipakai. Kalau di soal ada muncul integral sekant, boleh langsung hasilnya. Ini sekant X. Ternyatanya dikalikan ini. Sekant X ditambah tangen X. Siapa yang kepikir ya? Ini saya juga dapat dari buku. Tangen X dx. Boleh kan? Dibagi bilangan yang sama. Gunanya buat apa? Coba saya kalikan. Sekant kuadrat X ditambah sekant X tangen X. Ini saya tukar urutannya. Tangan di depan. Tangan X ditambah sekant X. Gitu? Atau biarin aja. Karena nanti hasilnya enakan yang sekant di depan. Sekant X ditambah tangan X. Nah, kita lihat. Kalau yang bawah diturunkan, sekant turunannya sekant tangan. Tangan turunannya sekant kuadrat. Jadi turunan yang di bawah itu adalah ini. Nah, untuk itu disubstitusilah U sama dengan sekant X ditambah tangen X. Dihitung DU-nya, turunkan. Sekant turunannya sekant. Sekant X, tangen X. Tangen turunannya sekant kuadrat. Sekant kuadrat X. Seluruhnya DX ya. Nah, ini adalah yang di atas nih. Yang di atas itu jadi DU nanti. Ini persis pembilangnya. Jadi kalau ini saya tulis ulang, sekant X dx itu sama dengan integral yang pembilang ini sama dengan ini, dia berubah jadi DU. Yang bawahnya tadi U-nya. Sama dengan ln mutlak U ditambah C sama dengan ln, kembalikan U-nya, sekant X ditambah tangen X tambah konstanta. Oke, jadi integral sekant adalah ini. Lain kali di soal-soal berikutnya, kalau ketemu integral sekant, kalian boleh langsung pakai ini. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, rada berabe ini. Ada trik dikalikan ini, gitu ya. Ya, silahkan pilih mana belajarnya. Kalau saya dulu waktu TPB ya udah integral sekant, saya apalin aja ln sekant tambah tangen. Ya. Lanjut lagi. Kosekant dikerjakan dengan cara yang sama. Nanti dikalikan kosekant tambah kotangan. Saya buka aja ya. Ini tuh, ininya aneh gitu kayak yang tadi. Kalikan 1/1. Nah, yang bawah kalau diturunkan kita lihat. Kosekant diturunkan min kosekant kotangan. Ada minnya, biarin aja. Kotangan kalau diturunkan min kosekant kuadrat. Jadi yang bawah kita misalkan U, nanti turunannya yang di atas ya. Ini. Turunannya kotangan min kosekant kuadrat, kosekant min kosekant kotangan. Sehingga yang di atas ini, kalau minnya dikeluarkan, ini dx berubah menjadi min dp. Ininya p. Min ada min. Jadi ln, jadi min, kembalikan
P-nya. Ini. Min kosekan tambah kotangen. Min ln kosekan tambah kotangen. Ini juga boleh langsung dipakai kalau nanti di soal ada integral ini. Begitu. Oke. Itulah pengintegralan dengan metode substitusi. Nah, pasal berikutnya kita akan membahas pengintegralan fungsi trigonometri. Ya, kalau integral sin, integral cos, udah ada di tabel tadi ya. Udah gampang. Yang akan dilihat adalah integral sin pangkat n. Tentunya n-nya lebih dari 1. Kalau pangkat 1 mah udah gampang. Dan cos pangkat n. Gitu ya. Nah, untuk itu, maka kita harus memahami dulu ini. Alat dasarnya. Yang pertama adalah integral sin AX dx. Ini harus udah cepat sekali gitu ya. Nah, ini adalah apa? Sin itu berarti turunan dari min cos. Min cos AX tambah C. Cuma kalau ini diturunkan kan menjadi min sin AX dikalikan turunan dalamnya. Dikalikan A gitu ya. Supaya turunannya nggak ada A-nya, ini hanya sin AX aja. Jadi di sini dikali 1/A. Gitu. Oke. Itu udah harus cepat dikuasai. Dan satu lagi temannya integral cos AX dx itu sama dengan sebentar, rekamannya udah jalan? Udah. Cos AX dx itu sama dengan asalnya dari sin AX ya. Cuma kalau sin AX diturunkan berubah menjadi cos AX kali A. Padahal di sini nggak ada kali A-nya, jadi harus 1/A tambah C. Itu yang ke-1. Harus dikuasai. Yang kedua, untuk yang pangkat 2. Nah, ini untuk pangkat 2, tekniknya diuraikan menjadi ini. Sin kuadrat X itu setengah dikurang setengah cos 2X. Ini rumus identitas. Ya, kalau lupa, sekarang diingat-ingat lagi. Sin kuadrat X itu setengah min setengah cos 2X. Nanti cos kuadrat X itu setengah ditambah setengah cos 2X. Nah, dengan ini kan mudah. Setengah dx integralnya jadi setengah X. Ini integral cos 2X pakai yang atas ini tadi. Menjadi cos 2X. Ya min setengahnya biarin aja ya. Yang cos 2X-nya menjadi 1/2 sin 2X. Tambah konstanta ya. Pakai rumus yang ini. Sehingga menjadi setengah X min 1/4 sin 2X tambah C. Temennya cos kuadrat X dx integral cos kuadrat itu setengah ditambah setengah cos 2X rumus identitasnya. Dan ini setengah X cos 2X. Integralnya tadi setengah sin 2X. Ini tambah setengahnya biarkan dulu. Integral cos 2X adalah setengah sin 2X tambah C. Sama dengan setengah X ditambah 1/4 sin 2X tambah C. Gitu ya.
Jadi untuk pangkat 2 kita udah tuntas, rumusnya harus pakai ini. Hati-hati kalau di ujian suka ada yang ajaib gini. Sin kuadrat X dx. Integralnya kayak polinom. Jadi sin pangkat 3x sepertiga gitu. Salah ini ya. Salah gitu. Ya, jangan disamakan dengan ini x kuadrat dx. Nah, ini sama-sama x ininya. Itu betul sepertiga x pangkat 3 tambah c gitu ya. Kalau ini kan ininya sin x, ininya x. Ya, nggak berlaku rumus pangkat kayak gini. Oke, saya lanjut. Saya nanya dulu, Ival, ada nggak Ival dari K07? Si Ada, Ival, Pak. paham nggak Ival? Paham, Pak. Jessica, paham nggak Jessica? Paham, Pak. Jessica masih di Jakarta, kamu? Hmm? Masih, Pak. Saya baru balik setelah pemilu. Oh, ya, Jessica, semoga ibunya cepat sembuh. Makasih, Pak. Ngurus ibu dulu. Nanti dapat berkah kamu. Oke. Kita kembali ke slide-nya. Nah, untuk sin pangkat n, kalau 2 udah tuntas ya. Cos pangkat 2 juga udah tuntas yang barusan. Dan caranya harus itu, nggak ada cara lain tuh. Saya rasanya nggak kepikiran cara lain yang pangkat 2. Nah, untuk pangkat di lebih dari 2, itu kita, atau bukan kita, metodenya dibagi atas pangkat yang genap dan yang ganjil atau gasal. Karena caranya berbeda. Nah, yang pangkatnya genap, ini yang nggak enak. Itu caranya diambil 2. Istilah saya dicomot 2. Tentu ini sisanya pangkat n per 2. N per 2-nya pasti bulat karena n-nya genap. Kemudian sin kuadratnya diubah kayak yang barusan. Kalau cos ya sama temennya. Kita lihat dulu untuk yang genap contohnya. Saya akan jalankan ini. Sin pangkat 4. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Udah tahunan ngajar tuh kadang-kadang bablas aja gitu. Ngomong cepet-cepet mahasiswa belum mencerna. Nah, ingat, pangkat genap tekniknya gini. Comot 2. Atau pisahkan 2. Itu maksud saya dicomot tuh. Sisanya pangkatnya, sisanya. Kalau 4 ya ini tinggal pangkat 2. Gitu ya, yang penting ini nih. Yang di dalamnya ambil pangkat 2. Kemudian yang pangkat 2 ini direduksi. Pakai rumus setengah. Setengah tadi ya. Setengah min setengah. Min setengah cos 2x. Pangkat 2. Panjang kalau ini ya. Kita hitung pangkatnya satu per satu. 1/4 integral ya. Min 2 kali setengah kali ini. Min setengah cos 2x. Setengah kali setengah jadi 1/4. 1/4 cos kuadrat 2x. Gitu ya. Nah, yang ini 1/4 udah gampang jadi 1/4x. Cos 2x jadi setengah sin 2x ya. Jadi 1/4 sin 2x. Integral cos 2x udah tadi kan di atas. Cos ax udah tahu. Yang ini gimana? 1/4-nya saya keluarkan integral. Nah, cos kuadrat ini kan tadi kalau pangkat 2 direduksi pakai ini. Kalau yang pangkat 2 menjadi setengah ditambah setengah cos sudutnya double jadi 4x dx. Nah, ini bisa kita hitung. 1/4x min apa?
1/4 sin 2x. Ini 1/4 kali setengah jadi 1/8. 1/8x. Ini 1/4 kali setengah. 1/8 juga. Cos 4x integralnya adalah 1/4 sin 4x gitu ya. Tambah konstanta. Cos asalnya dari sin. Ada faktor 1/4. Karena kalau sin diturunkan ini 4 kali cos gitu. Oke. Nah, sekarang itu yang genap ya. Yang genap nggak enak nih, harus diubah. Ini, dicomot 2. Kemudian diubah ke yang sudut setengah-setengah ini. Kalau yang ganjil lebih enak. Kalau pangkatnya ganjil, caranya, jadi ya matematik meskipun katanya bukan hafalan, ya beberapa metodenya harus dihafal. Tapi jangan kayak menghafal puisi. Mengerjakan soal-soal latihan nanti apal sendiri gitu ya. Oke, kalau pangkatnya ganjil atau gasal, ini dicomot 1. Nih. Sinnya dicomot 1, ini tinggal sisanya ya. Nah, kemudian kita lihat sin X ini dicomot 1 nih, nanti dituliskan sebagai turunan dari cos. Ya. Sin X dx tuh turunan dari cos. Sorry. Turunan dari minus cos, minusnya ditambah di depan. Sedangkan sisanya ini di gimana? Ini kan pangkatnya genap. Pangkatnya genap, nanti bisa dibuat dalam cos lewat hubungan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Yang cos sama, comot 1. Nanti cos X-nya kita tulis sebagai turunan dari sin. Dan ininya nanti diubah ke dalam cos semua. Nah, agak abstrak yang saya omong ya. Kita lihat di contohnya. Ini. Yang B. Nah, ambil contohnya. Pangkat ganjil. Lebih enak yang pangkat ganjil. Kerjakannya. Oke. Tadi caranya gimana? Dicomot 1. Artinya dipisahkan 1 ke belakang. Sehingga ini tinggal cos pangkat 4x, cos x dx. Itu maksudnya dicomot 1. Kalau pangkatnya ganjil. Ini kita tuliskan turunan dari apa? Tuh ya. Ini turunan dari sin x. Itu biar aja D sin. Cos pangkat 4-nya kita akan ubah semua supaya jadi sin. Ini pasti pangkatnya genap karena tadinya ganjil dicomot 1, ini pasti genap. Nah, ini pakai saya pisahkan cos kuadrat. Pangkat 2. Kenapa cos kuadrat? Karena mau diubah supaya sin. Karena pengen integralnya ini dalam sin, D sin gitu ya. Nanti memudahkan. Oke. Kehapus. Pakai rumus sin kuadrat tambah cos kuadrat X ya. Sama 1. Ini berubah menjadi cos kuadratnya 1 min sin kuadrat. Pangkat 2 D dari sin X. Biarkan aja. Ini kita hitung menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ditambah sin pangkat 4X. D sin X. Nah, ini bentuknya udah seperti ini nih. Seperti integral 1 min 2U kuadrat ditambah U pangkat 4 seluruhnya DU gitu ya. Ini kan? U-nya itu sin X ya. Nah, integral seperti ini ya langsung aja. Integral 1 kali D sin X.
Udah langsung integralnya ya. Integral D sin X, ya sin X sendiri. Integral DU, kan U gitu ya, yang ini. DU, ya U. Integral D sin X, ya sin X. Yang ini, 2U kuadrat, 2-nya si konstanta. Ini U kuadrat DU. Sin kuadrat D sin gitu ya. Ini menjadi sepertiga sin pangkat 3X. Nah, gitu ya. Jadi tujuannya D sin tuh supaya ini bentuknya sama. Kayak U kuadrat DU. Gitu. U pangkat 4 jadi naik 1 pangkat 5 kali 1/5. Sin pangkat 5X ditambah konstanta. Begitu. Oke ya, itu yang ganjil. Ingat, yang ganjil comot 1, yang genap comot 2, dijadikan yang setengah-setengah itu. Metodenya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita lihat yang ini. Pangkat 6. Oh, genap. Saya buka aja ya, ini panjang soalnya. Pangkat genap. Pangkat genap tadi gimana caranya? Pangkat genap lupa. Lihat dulu karena kita baru belajar. Pangkat genap dicomot 2. Kemudian ini sisa pangkatnya. Comot 2. Comot 2. Jadi pangkat 3. Setelah itu ngapain? Yang dicomot 2 ini menjadi setengah-setengah itu. Setengah tambah setengah cos 2X. Pangkatkan 3. Ya, panjang ya. Pangkat 3 udah ada rumus dasarnya. Kalian harusnya masih ingat ini rumus ini. Pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 kali A kuadrat B ditambah apa? 3 kali AB kuadrat ditambah B pangkat 3 gitu ya. Kalau kita terapkan ke sini diperoleh ini. 1/8-nya saya keluarkan karena ini pangkat 3 jadi 1/8. Nanti 3 kali ini kali ini. Nah, itu. Itu ya. Oke. Nah, yang ini 1 dx gampang jadi integralnya x. Cos 2x integralnya gampang. Yang pangkat 2 ya harus dipecah lagi. Pangkat 2 tadi menjadi setengah tambah setengah cos 4x. Pangkat ganjil dicomot 1 tadi. Jadi ini sendiri-sendiri dikerjakan. Oh, udah nggak saya tulis ya. Coba kalau saya tulis ini menjadi 1/8. Yang ini beres menjadi X. Yang cos 2X asalnya sin 2X. Tapi harus dibagi 2. Yang ini 3 integral. Yang ini saya ubah menjadi cos kuadratnya setengah ditambah setengah cos 4X. dx. Ditambah yang terakhir. Tambah yang pangkat 3 itu menjadi kita pangkat ganjil. Comot 1. Cos kuadrat 2X kali cos 2X dx. Oke. Nah, ini lanjutkan lihat yang ganjil ya. Nanti ini ditulis sebagai turunan dari apa? Turunan dari sin. Tentunya ada faktor setengah. Yang ininya diubah ke dalam sin. Oh, lihat yang ganjil yang contoh sebelumnya. Nanti ini jadi mudah juga. Oke, begitu.
Itu bentuk sin dan cos pangkat N. Pause dulu sebentar. Saya lanjut. Sekarang mau melihat bentuk ini. Integral sin pangkat M kali cos pangkat N gitu ya. Nah, tekniknya menghitungnya atau metodenya, kalau salah satu ganjil, misal M yang ganjil, perlakukan seperti waktu integral sin yang ganjil tadi, dicomot satu. Comot satu, gitu ya. Kalau cosnya yang ganjil, cosnya dicomot satu. Kalau dua-duanya ganjil, terserah dicomot yang mana aja satu. Mau perlakukan yang sinnya yang dicomot boleh, mau cosnya boleh. Jadi kalau ada salah satu ganjil, atau dua-duanya ganjil, dicomot satu. Yang mana aja ya. Tapi yang ganjil. Kalau kedua-duanya genap, nah ini akan jadi sangat panjang hitungnya. Pakai metode yang ini, yang genap. Direduksi pakai ini dan ini. Oke, kalau genap. Pak mau nanya Pak. Ya, Tadi yang kalau salah satu ganjil, yang dicomot yang ganjil kan ya? iya. Harus Jadi yang dua-duanya ganjil yang dicomot. Oh, Kalau siap, Pak. dua-duanya ganjil, boleh nyomot yang mana aja. Salah satu. Nah, itu ya. Jadi yang boleh dicomot satu itu kalau ada yang ganjil. Oke, kita lihat contohnya. Dan tekniknya cuma itu aja ya teorinya. Kita lihat ini. Saya buka ya. Karena tadi udah didetailkan, saya nulis. Sekarang ini polanya sama, jadi dibuka aja. Nah, ini ganjil. Saya senang kalau ganjil lebih gampang. Comot satu. Tuh, yang ganjil dicomot satu. Tujuannya apa? Nanti yang ini kan berubah jadi turunan dari sin X. Desin. Yang ini sisanya diubah ke sin semua. Oh, ini udah sin, biarin aja. Yang ini ubah ke sin. Supaya semuanya sin. Pakai apa? Cos kuadrat tambah sin kuadrat 1. Jadi cos kuadrat 1 min sin kuadrat. Ini tadi jadi desin. Ini kalikan dulu satu per satu. Nah, ini kita udah punya bentuk U pangkat 4 min U pangkat 6 DU. Gitu ya. Maka integralnya tinggal U pangkat 4 DU naik 1 pangkatnya. Menjadi U pangkat 5 tentunya dibagi 5. Gitu ya. Yang ini U pangkat 7 dibagi 7. Gitu. Kalau salah satu ganjil tuh enak. Kalau yang dua-duanya genap, kita harus pakai setengah itu. Tuh, panjang. Pak mau nanya lagi Pak. Ya? Kalau dua-duanya ganjil tadi yang dicomot cuma salah satu aja kan ya? Contoh ya, contoh kalau gitu. Saya akan ambil ini. Tapi diubah supaya dua-duanya ganjil. Comot yang mana aja? Ini katakan berapa? Mau 5 atau mau 7? Kalau yang ganjil mah lebih pendek jalannya 7. Nah, dua-duanya ganjil. Terserah mau nyomot yang mana. Gitu ya. Saya comot yang cos lagi aja. Sama aja, yang mana aja nyomotnya nggak peduli, nggak jadi lebih gampang atau lebih susah nyomot yang manapun. Nah, gitu ya, comot. Ini menjadi nanti integral D yang ininya sin X. Maka yang sisanya diubah dalam sin semua. Oh, ini udah sin. Biarkan aja. Yang ini diubah dalam sin 1 min sin kuadrat X. Kalikan lagi satu per satu menjadi sin pangkat 7X
min sin pangkat 9x D sin X. Nah, ini udah berbentuk U pangkat 7 dikurangi U pangkat 9 DU. Udah gampang ya. Nah, kalian nanti coba sendiri kalau nggak percaya, yang dicomotnya yang sin. Yang dicomotnya sin, atau saya kerjakan lah kalau dicomotnya sin nih. Alternatif lain. Ini saya buat menjadi sin pangkat 6x cos pangkat 3x, yang dicomotnya si sin ini. Ini nanti menjadi D dari turunan dari cos ya. Ada minus, turunan cos adalah min sin X, jadi ada minus nanti. Oke, ini saya tulis dulu. D cos X. Ada minus karena turunan dari min cos X harusnya. Sisanya diubah dalam cos semua. Yang udah cos pangkat 3 ya biarin aja. Nah, sin pangkat 6-nya kembali saya tulis, ini pasti jadi genap karena dicomot 1 tadi. Saya tulis sebagai gini, sin kuadrat X pangkat 3. Baru sin kuadratnya diubah ke cos. 1 min cos kuadrat X pangkat 3 cos pangkat 3X D cos X. Nah, udah cos semua ini. Pangkatkan 3, kalikan dengan ini. Ya. Nanti semua udah dalam U. U pangkat sekian kali D U gitu. Karena ini udah semua dalam cos. Sisanya sendiri ya. Oke, lanjut lagi. Ini apa? Oh, ini udah tadi. Saya tutup. Lanjut lagi. Nah, kalau genap, menyebalkan nih si genap nih. Panjang. Kalau genap, nggak bisa dicomot 1. Harus diubah ke setengah, min setengah. Apa? Atau setengah tambah setengah ini. Jadi, ini dibuat, ini udah kuadrat. Yang ininya dibuat juga bentuk cos kuadrat pangkat sesuatu. Nah, ininya diubah. Sin kuadratnya menjadi setengah min setengah cos 2x. Cos kuadratnya menjadi setengah tambah setengah cos 2x. Pangkatkan 2. Ini males sekali ngitungnya ya. Dipangkatkan 2 ini. Kalikan 1 per 1. Ini percaya aja ini kalau kalikan 1 kali 1. 1 kali ini, 1 kali ini. Dikurangi ini kali ini, kali ini, kali ini. Disederhanakan ketemunya ini. Panjang kalau yang genap-genap. Saya nggak suka kalau yang pangkatnya genap. Nah, yang ini kembali direduksi menjadi setengah ditambah setengah cos 4x. Bisa diintegralkan. Pangkat ganjil perlakukan lagi seperti cos pangkat ganjil. Sendiri. Gitu ya. Kalau kalian berlatih, jangan gini ya, sendiri dikerjakan. Supaya tangannya hafal gitu. Percaya aja ke saya gitu ya. Kalau berlatih itu nanti jadi hafal sendiri gitu. Ya. Rekaman udah jalan? Oh, udah. Oke, lanjut lagi. Sekarang tangan. Tangan. Tangan pangkat N sama kotangan pangkat N. Nah, kalau yang ini nggak dibedakan ganjil genap ya. Mau ganjil, pangkatnya mau genap, perlakuannya sama. Yaitu caranya dicomot 2. Gitu ya. Oh ya, sebelumnya integral tangan udah tahu ya tadi di depan yang pakai substitusi integral tangan X dx yang sama dengan sin X dibagi cos X dx, pakai substitusi nanti ketemunya ln sebentar.
U-nya cos X minus ya. Minus ln cos X gitu kalau nggak salah. Ini kalau pangkatnya 1 udah tahu. Ya, kalau pangkatnya 1. Yang waktu substitusi di depan. Sekarang ini kalau pangkatnya lebih dari 1. Kalau pangkatnya lebih dari 1, minimal pangkatnya 2, dicomot 2. Yang kotangan juga sama, comot 2. Kemudian yang dicomot 2 ini diubah jadi ini. Kalau tangan kuadrat jadi sekant kuadrat min 1. Yang ini menjadi kosekant kuadrat min 1. Kotangan. Buat apa? Coba nanti kita lihat di soalnya. Kenapa ini sekant kuadrat itu diubah gini? Karena ini turunan dari tangan. Jadi tangan sekian, ini D tangan. Nah, saya bahas ya. 2 soal ini. Atau saya tulisnya ini baru lagi. Oke. Ingat, tangan sama kotangan nggak dibedakan ganjil genap. Prinsipnya dicomot 2. Ini, comot 2. Comot 2 ke belakang tinggal 2. Tangan kuadrat X ini dicomot 2. Yang dicomot saya kasih warna merah. Tangan kuadrat X dx. Kemudian setelah dicomot 2, ini diubah menjadi sekant kuadrat X min 1. Jadi harus hafal rumus 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekant kuadrat. Kalau belum hafal, hafalkan sekarang. Ya. 1 tambah tangan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Gitu. Jadi tangan kuadrat adalah sekant kuadrat min 1. Sebentar. Kebanyakan ngehapusnya. Balik ke yang biru. Kalikan 1 per 1 setelah itu. Tangan kuadrat X, sekant kuadrat X, dx, min integral tangan kuadrat X, dx. Nah, yang ini gunanya apa? Supaya menjadi seperti ini. Sekant kuadrat kan turunan dari tangan X. Jadi ini gampang, yang ini udah U kuadrat DU. Ya, integralnya gampang. U kuadrat DU menjadi sepertiga U pangkat 3. Nah, yang kanan. Kok sama dengan. Tadi tangan pangkat N comot 2. Nah, ini udah pangkatnya 2. Udah nggak usah dicomot lagi. Setelah dicomot, tadi diubah ke sekant. Ini diubah. Setelah dicomot 2, ya dirinya sendiri nggak ada sisanya lagi. Yang dicomot itu diubah jadi sekant kuadrat X min 1. Oke? Sudah gampang dihitung. Yang depan ini menjadi U kuadrat DU menjadi U pangkat 3. Pangkat 3 kali sepertiga ya. Tangan X pangkat 3. Dikurangi sekant kuadrat turunan dari tangan. Ini min 1 dx asalnya dari X. Gitu. Oke. Itu ya prinsipnya. Comot 2. Yang dicomot diubah jadi temennya. Tangan temennya sekant. Gitu ya. Kalau nanti udah tinggal 2, ya langsung ini udah dicomot 2, diubah ke sekant. Bisa diintegralkan. Saya bahas satu lagi yang ini. Oke. Ya kabut sana. Oke, yang ini
Apa tadi prinsipnya? Comot 2. Jadi tinggal kotangen X, kotangen kuadrat X dx ya. Nah, kemudian ngapain? Yang dicomot dijadikan temannya. Kotangen berarti kosekan kuadrat X min 1. Itu kalikan 1/1. Kotangen X kosekan kuadrat X dx min integral kotangen X dx gitu ya. Nah, sama dengan ini tujuan memunculkan kosekan kuadrat itu, kosekan kuadrat tuh turunan dari kotangen. Tapi turunan dari kotangen itu minus kosekan kuadrat. Jadi ada min di sini ya. Saya kasih merah mengingatkan. Minnya karena turunan kotangen itu min kosekan kuadrat. Supaya cocok lagi ke atas ya harus ada min. Ini kotangen udah di depan. Ya. Di depan udah. Kalau mau boleh pakai substitusi lagi. Cos X per sin X. Ini kalian pakai substitusi seperti di awal. Yang ini udah U du. Ya integralnya setengah U kuadrat. Setengah kotangen X kuadrat. Karena udah berbentuk U du. Yang ini pakai substitusi nanti ketemunya ln mutlak sin X. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Banyak sekali. Saya bahas ini yang terakhir nih di pengintegralan fungsi trigonometri. Nah, tadi awalnya kita sin pangkat N sama cos pangkat N. Metodenya dibedakan untuk pangkat yang genap dan ganjil. Kemudian ada sin pangkat N kali cos pangkat M gitu ya. Itu juga perlakuannya seperti kalau ada ganjil dan genap pangkatnya. Kemudian untuk yang tangen barusan sama kotangen, pangkatnya nggak dibedakan ganjil genap. Tapi di prinsipnya dicomot 2 ya. Dicomot 2. Nah, sekarang yang terakhir perkalian tangen dengan sekan pangkat M pangkat N. Ini agak rumit. Saya tulis dulu di sini. Integral tangen pangkat M atau N di sini? Pangkat M dulu. M X sekan pangkat N X dx. Nanti ada temennya ya, yang kotangen ininya kosekan. Nah, yang pertama itu kalau kasusnya N-nya genap. Ini bisa pakai substitusi nanti. Yang kasus kedua kalau M-nya ganjil. Dan yang ketiga kalau bukan keduanya. N-nya nggak genap, jadi ganjil. Dan M-nya nggak ganjil, tapi genap. Jadi bukan yang 2 ini. Nah, yang ini akan kita bahas sekarang. Sedangkan yang ini nanti nggak bisa pakai substitusi biasa. Harus pakai yang namanya integral parsial. Ya, jadi ada 3 bentuk. Hayo loh, ngingat-ngingatnya gimana ya belajar. Oke, kita lihat dulu. Kalau N-nya genap. Pangkat jangan N atau M, tapi mengingatnya kalau pangkat sekannya genap. Kalau pangkat sekan genapnya, kita comot 2. Kenapa dicomot 2? Karena ini turunan dari tangen.
nanti sisanya diubah dalam tangan. Sama yang kotangan sama kosekan, kalau pangkat kosekannya genap, comot 2. Kita lihat, untuk apa dicomot 2 itu ya. Coba kita lihat contoh ini agak cepat aja. Nah, pangkat sekannya genap. Kasus yang ini. Comot 2. Sebenarnya kalau nanti ngerjakan soal-soal ya, kerasa loh. Kenapa diambil 2? Oh, karena nanti sekan kuadrat itu turunan dari tangan gitu. Comot 2. Nah, yang ini nanti berubah jadi turunan dari tangan. Yang ininya semua diubah dalam tangan. Yang udah tangan ya biarkan aja. Yang ini nanti diubah dalam tangan. Pasti bisa, karena tadinya genap, dicomot 2, ini pasti genap juga. Oke. Jadi sisanya ini diubah dalam tangan. Ini udah dalam tangan, ini sekan kuadrat menjadi 1 tambah tangan kuadrat. Kemudian sekan kuadrat X dx itu turunan dari tangan. Nah, udah kalikan satu-satu. 3/2 ditambah 2 jadi berapa? 7/2. Ini 3/2 kali 1 ya 3/2. Nah, ini udah berbentuk U pangkat 7/2 ditambah U pangkat 3/2 DU gitu ya. U-nya itu tangan X. Ya udah, integralnya tinggal naik pangkatnya 1 menjadi 9/2 kali 1 per ini. 1 per ini atau 2/9. Dibalik. Yang ini U pangkat 3/2 menjadi naik 1 jadi U pangkat 5/2. Selesai. Gitu ya. Untuk sekan yang pangkatnya genap. Atau kalau yang kotangan kosekan, kosekannya pangkat genap. Comot. Sebanyak 2. Sekarang kalau M-nya ganjil, jangan M lah, pangkat tangannya ganjil. Pangkat tangannya ganjil, kita comot satu-satu. Kalau pangkat tangannya ganjil, comot 1 tangannya, comot 1 sekannya. Kita lihat di contoh ini ya. Nih. Pangkat tangannya ganjil, comot satu-satu. Perlu, ini harus dimunculkan. Ya biarin aja, ini jadi turun 1 pangkatnya karena diambil di sini. Min setengah dikurangi pangkatnya 1 jadi min 3/2. Turun ya, turun 1 dia. Kenapa ini? Karena ini adalah turunan dari sekan X. Sisanya ini kita ubah dalam sekan. Selalu bisa. Karena apa? Tadi ini ganjil dikurangi 1 jadi genap. Kalau genap, tangan pangkat genap bisa diubah jadi sekan. Yang sekan biarkan aja. Oke, ini menjadi tangan kuadrat tuh sekan kuadrat min 1. Ini dibiarkan, yang ini turunan dari sekan. Kalikan 1/1 ini. Itu. Nah, ini udah berbentuk U pangkat setengah min U pangkat min 3/2 DU. Gampang integralnya. Ini naik pangkatnya 1 jadi pangkat 1/2. Dikalikan, tentunya di konstantanya dicocokkan. Ini pangkat min 3/2 naik 1. Jadi pangkat min 1/2. Konstantanya cocokkan ya. Oke, selesai begitu. Nah, bagaimana kalau ada bentuk seperti ini? Tangannya ganjil, sekannya juga genap. Nah, kalau gini, pangkat tangan ganjil, pangkat sekan genap. Kita lihat ke teorinya.
Kalau pangkat sekannya genap, boleh pakai ini. Kalau pangkat tangannya ganjil, boleh pakai ini. Jadi kalau pangkat tangannya ganjil, pangkat sekannya genap, enak sekali kita boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Dua-duanya jalan. Yang masalah tadi yang bentuk ketiga. Pangkat tangannya genap, pangkat sekannya ganjil. Nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai ini. Nanti di belakang. Oke? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kalian kalau kecepatan di kuliah ini, lihat nanti rekaman video yang sudah saya upload. Gitu ya, itu agak lebih pelan. Gitu ya, karena saya nggak diburu-buru waktu bikin video mah. Sepotong-sepotong aja potong, tinggalin, sepotong, tinggalin, tinggal gabungkan. Cuma lama aja. Nah, integral berbentuk ini perkalian ini. Oh, ini nanti baca aja lah di video lebih jelas. Saya jelasin panjang lebar di sini agak panjang waktunya. Ini nanti lihat di video ya. Meskipun kuliah ini akan saya upload, ya isinya sama dengan yang di video, tapi yang di video udah lebih rapih gitu ya. Kalau di sini kadang-kadang salah ngitung, salah apa itu. Oke, hari ini kita sampai situ dulu.